Shalom, selamat pagi saudaraku. Silakan duduk. Saya mau tanya, gimana kabar saudara? Haleluya. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita yang sangat luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita juga luar biasa. Coba menatap kiri kanan saudara. Masih menjadi teman yang baik tidak? Menjadi apakah masih menjadi sahabat yang baik? Dan selalu bersama-sama dengan saudara? Kalau manusia tidak menjadi sahabat yang baik, tetapi Yesus kita menjadi sahabat yang baik. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya saya menyapa buat saudara yang beribadah secara online, selamat pagi dan selamat beribadah. Yang percaya bahwa sukacita, urapan daripada Roh Kudus kita alami semua, baik yang ada di tempat ini dan yang beribadah secara online juga. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau baik dalam hidup kami. Engkau sahabat yang selalu bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, yang menjadi sahabat kami dalam kesukaran kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan setiap hari-hari yang kami lewati Tuhan, kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Pagi hari ini kami datang bukan karena suatu rutinitas Tuhan, tetapi kami datang untuk membawa rasa syukur, hormat, puji, penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau mendapati setiap kami menjadi sahabat-sahabat-Mu yang setia. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan, waktu yang Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh membawa korban syukur kepada-Mu. Yaitu hidup kami Tuhan pagi hari. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang memuliakan Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, urapan-Mu, jemaat. Boleh melawat setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan saudara kami yang beribadah secara online Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. 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 Kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang berotoritas penuh di tempat ini. Engkaulah yang terutama. Engkaulah yang terutama. Karena itu berkuasalah. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami.
penuhi hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami boleh bersuka cita karena Tuhan. Kami boleh bergirang, bergairah, bersemangat untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang layak dipuji dan disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa, menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan ini. Biarlah semuanya itu terjadi hanya di dalam nama Tuhan, demi Yesus Kristus Allah. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini. Amin, saudaraku. Kita puji Tuhan. Hari ini kami yang telah dijadikan Tuhan.
Mari kita siapkan hati. Ya, buat sekolah minggu ya. Kita berdoa buat setiap adik-adik kita. Mari kita sertakan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Adik-adik kami Tuhan mau beribadah memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah mereka, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sangat mengasihi setiap adik-adik kami Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang besar Bapa. Biarlah mereka mengenal kebenaran firman Tuhan sejak mereka masih kecil. Dan ketika mereka dewasa nanti, mereka akan berkasa di bumi. Mengurapan Engkau menyertai Felis Tuhan yang akan mendidik mereka Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan turun Tuhan atas Felis di dalam nama Tuhan Yesus, memampukan Tuhan menuntun sesuai dengan kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah mereka. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, yang bagi berkat silakan Mama Lexi. Bagi berkatnya mohon dipersikat ya. Ya, silakan. Salam semuanya teman-teman. Saya mau bagikan sedikit kesaksian teman saya kemarin yang sudah lahir baru, teman kerjanya orang Bali. Pertama itu susah juga kita menginjili teman-teman kita itu, teman kerja apalagi orang Bali. Jadi puji Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan gitu. Dan terus bergumul lama juga baru saya dapatkan gitu. Dan dia anggap adik saya lah gitu. Dia ceritakan tentang bagaimana dia susah dari kecil, dari kelas 3 SD gitu, ditinggal sama orang tuanya gitu. Dan di situ saya ketemu di tempat kerja dia sudah, saya nggak ada teman Tuhan gitu dia. Dan puji Tuhan lama juga. Dan dia cerita tentang hidupnya, bagaimana susahnya sampai orang tua datang merantau. Dia kan orang Kintamani. Dan dia datang merantau di Utara karena sudah tidak ada, dia pulang. Dan disitulah dia sendiri di sana sampai dia sudah sekolah. Dan dia datang cari pekerjaan di Denpasar itu yang batu barang itu. Dia numpang gitu kan. Dia cerita semua gitu. Dan saya tidak ini semuanya karena waktu juga gitu. Jadi disitulah saya isilah di situ. Dan dia sudah lahir baru. Dia menerima Tuhan dari Tuhan. Itu kan tempat kerja juga mau ingin saya sedikit ceritakan tentang Tuhan gitu kan. Tentang Tuhan itu tentang apa ya, cobaan kenapa selalu ada gitu. Dan saya juga sangat memberikan firman Tuhan kayak 2 Korintus 10 itu tentang pencobaan. Saya masih bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar itu. Dan di situ juga tentang 1 Yohanes 1 ayat 12, ayat Yohanes 1 ayat 12 dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan saya bacakan di situ dan dia juga baca dan dia lahir baru sampai saya pergi di kosnya. Pas hari Minggu saya nggak ke gereja gitu. Dan di situ saya isi gitu karena kemarin saya vaksin juga, makanya saya nggak ke sini disuruh bos. Dan di situ ada yang lahir baru gitu. Itulah begitu. Biasa ya, satu pergumulan yang memang agak lama. Sebenarnya bukan doanya buat teman ini, tapi Tuhan akhirnya pada suatu saat waktu yang tepat dia boleh dilahirkan kembali. Silakan Mus. Shalom. Bagi berkat sedikit. Kemarin tanggal 31 saya sudah yudisium. Cukup
Tuhan baik apapun itu, saya percaya bahwa ketika kita menyerahkan entah itu pekerjaan atau studi kepada Tuhan, percayalah pasti Tuhan pelihara. Dan di tengah kesulitan pergumulan seperti ini, sampai titik ini Tuhan bawa saya itu luar biasa, dan ya suatu kebanggaan gitu, punya gelar Eskom, dan bangga banget gitu ya, yang tidak terpikirkan bahwa kesini itu hanya sekedar mau datang cari kerja atau gimana, tapi begitu dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, Tuhan kasih visi yang baru, bahkan banyak hal Tuhan bukakan, dan sekarang kuliah saya sudah selesai gitu, doakan ya, saya rencananya mau lanjut lagi S2 gitu. Pokoknya yang terbaik lah buat teman-teman, jangan khawatir, entah itu jatuh bangun kuliahnya, kuliah saja yang penting kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan pelihara, karena dari awal Tuhan udah bilang semuanya itu baik. Amin. Sampai dokter ya, terus lanjutkan terus. Satu dulu ya. Baik, saudaraku, persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi harapan, kita mau ceritakan semua itu kepada sahabat kita, itu Yesus Kristus, sebab Dia ingin untuk mendengarkan semuanya. Kami datang pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, benar Tuhan, dalam setiap keadaan Engkaulah yang kami rindukan. Di tengah masa-masa sulit, di tengah masa-masa bahagia, sukacita, Engkaulah yang kami perlukan Tuhan. Kami melihat ada banyak orang di sekitar kami yang mengalami begitu banyak kesulitan, dan seperti yang mereka tidak menemukan jalan keluarnya. Tapi kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan kami memiliki pengharapan. Kami bersyukur bahwa Allah kami hidup, sehingga hidup
hidup kami terpelihara dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami, ketakutan kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami berdoa terus supaya sungguh ketika sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, hidup kami boleh semakin dibentuk, hidup kami boleh semakin mengenal Allah kami dengan benar. Sebab firman Tuhan mengatakan, orang yang mengenal Allahnya mereka akan tetap kuat dan mereka akan bertindak. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus supaya mengurapi kami, baik kami yang berada di ruko maupun di secara online. Tuhan menolong kami semua dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Luar biasa ya berkat-berkat Tuhan di tengah zaman kesulitan seperti ini. Saya sangat bersuka cita ya. Tadi dengar dari Mama Lexi, benar ya, banyak orang di luar sana yang kehidupannya, kita rasa mungkin hari ini hidup kita susah gitu. Tapi ternyata di luar sana yang lebih susah tuh banyak banget ya. Sedih banget tadi dengar dia harus, karena nggak dapat pekerjaan, tidak ada penghidupan, dia harus ikut dengan mobil truk barang dari Kintamani ke sini. Saya kebayang ya, dan dia juga bukan karena dia sebatang kara ya, yatim piatu seperti itu, dia memperjuangkan hidupnya sendiri. Tapi bersyukur tidak ada yang kebetulan Tuhan mempertemukan anak ini dengan tadi dengan Mama Lexi ya. Bapak Ibu Saudaraku, saya hanya terpikir, jangan-jangan di kiri kanan kita banyak orang seperti itu, lalu kita pilih diam aja. Banyak orang yang di ujung pengharapan mereka, lalu kita yang punya pengharapan nggak bercerita, kan repot ya. Ya, hari ini kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, temanya tentang teman atau sahabat. Ya, boleh dibuka dulu. Ya. Yang pertama, teman atau sahabat, waktu saya coba untuk lihat arti kata dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman atau kawan itu adalah orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan dalam hal tertentu, misalnya dalam hal bermain, belajar, bekerja, dan sebagainya. Kita nggak mungkin lihat orang di depan ruko ini lewat, saya tahu dia tinggal di ruko yang sebelah sana gitu. Lalu saya bilang itu teman saya, nggak bisa. Tetapi harus ada hubungan, ya, ada komunikasi, ada sesuatu yang sama. Misalnya, walaupun saya tidak kenal dengan, maksudnya tidak akrab dengan satu orang, tetapi kalau misalnya saya sekelas dengan dia, saya ketemu satu orang ditanya, itu siapa kamu? Oh, ini teman sekolah saya, benar nggak? Terus tanya, oh ini teman sekolah kamu? Iya, siapa namanya? Siapa ya? Sering nggak gitu ya? Nah, kita sebut teman ya. Kadang-kadang dalam satu komunitas yang sama kita katakan teman, gitu ya. Saya tinggal, oh itu teman saya. Dari mana? Kita sama-sama ya. Hari ini ada rekan kita dari Merauke ya. Oh itu teman saya, teman dari Merauke juga. Oh gitu, kenal ya, Ibu? Kenal. Siapa namanya? Tidak tahu. Nama saya hanya tahu dari Merauke juga, gitu ya. Dan, jadi ada satu merek yang sama, ada satu judul komunitas yang sama yang kita bisa katakan teman gitu. Ada sesuatu yang sama kita katakan teman. Nah, waktu saya siapkan ini lalu saya cari arti kata sahabat di dalam KBBI ya. Bapak Ibu Saudaraku kalau nanti udah di rumah boleh dicek. Ternyata arti di KBBI arti sahabat itu nggak ada loh secara spesifik. Dia hanya pertemanan, persahabatan gitu doang. Jadi saya coba, mungkin saya salah ya, saya cari lagi beberapa versi yang dari sumbernya yang tetap mencantumkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sahabat tuh nggak ada, lalu si bengong gitu waktu nyatinnya. Lah, terus kita sering banget dengar kata istilah, oh dia sahabat saya gitu ya. Tapi ternyata di KBBI nyari kata sahabat itu definisinya nggak sejelas kalau tadi kawan atau teman tuh ada gitu ya. Tapi sahabat tuh nggak terlalu ada. Nah, tapi waktu saya nyiapkan ini ternyata kita bisa lihat di ayat berikutnya. Kalau di firman Tuhan tuh jelas banget yang namanya sahabat itu apa sih? Ya, di firman Tuhan katakan di Amsal 17 ayat 17 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, firman Tuhan tuh jelas bilang, kalau mau ngomong sahabat, ya, kayaknya saya agak susah pakai ini, saya udah pakai tisu ya. Kalau bilang sahabat itu firman Tuhan jelas bilang dia adalah teman dalam keadaan, dan kalau keadaannya lagi sulit, dia menjadi saudara. KBBI nggak bisa kasih definisi itu. Firman Tuhan bilang jelas.
Kalau saya punya teman, lalu ketika keadaannya lagi sulit, dia menghilang, yang ada kita sakit hati doang ya. Ini giliran. Tapi firman Tuhan juga bilang banyak, kalau kita orang-orang katanya orang kaya, orang yang punya banyak harta itu punya banyak teman katanya. Mudah untuk mereka punya banyak teman. Tapi begitu sudah tidak ada hartanya, temannya pun hilang katanya. Gitu ya, firman Tuhan bilang jelas seperti itu. Tapi di firman Tuhan hari ini jelas sekali bahwa sahabat itu adalah dikatakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya lalu mulai berpikir-pikir ya, nggak usah saya lah, kita semua tempat ini coba dipikir-pikir, kita teman-teman kita atau orang-orang yang kita anggap sahabat, lalu keadaan lagi susah, coba apakah mereka tetap ada bersama-sama dengan kita? Kadang-kadang dengan sangat menyakitkan, kita bilang bukannya sahabat, kita bilang saudara. Saudara, mungkin kakak beradik. Begitu kita ada, kita punya dan bisa menolong dia dan sebagainya, mereka ada semua dan tetap dekat dengan kita. Tapi begitu giliran kita yang kena musibah, kita yang mengalami kemalangan, kekurangan dan kehilangan, kita datang ke yang kita bilang bahkan saudara kandung, benar nggak? Waktu kita bilang kepada saudara kita, tolong dulu saya, mereka langsung bilang, maaf, saya lagi ada urusan untuk menyiapkan ini. Mohon maaf dulu, coba tanya kakak adik yang lain, benar? Siapa yang sudah pernah ngalamin gitu, bahkan saudara kandung, ya mungkin ipar atau siapa, bersahabat, bersaudara ya, bukan bersahabat, bersaudara, kita keluarga, ada hubungan darah. Tapi begitu ada masalah, semua angkat tangan. Kalau perlu angkat kaki. Ya, firman Tuhan jelas sekali hari ini katakan, saya bilang tadi di KBBI tidak ada definisi sejelas ini, tapi firman Tuhan jelas katakan, seorang sahabat itu dia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, silakan nanti merefleksi sendiri, ambil waktu beberapa detik, pikir-pikir. Ini yang saya bilang sahabat saya adalah A, B, C, D, atau A, B. Gitu. Dua orang ini sahabat saya. Coba dipikir-pikir. Ketika kita mengalami kesulitan, apakah dia tetap ada berdiri bersama-sama dengan saya? Dan bahkan sekalipun kadang keluarga, kami mengalami ya, apalagi dari keluarga yang berbeda budaya dan beberapa berbeda kepercayaan. Jadi ketika mengalami kesulitan, nggak bisa gitu. Kita mau andalkan tuh nggak bisa, ya. Firman Tuhan jelas katakan. Pagi hari kita belajar apa bedanya teman atau sahabat, ya. Kita lihat lagi satu ayat dari Yakobus 2 ayat 23. Dikatakan seperti ini. Ini Abraham disebut sahabat Allah. Oh bisa, gitu ya. Yakobus 2 ayat 23 katakan begini, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saya langsung mikir waktu lihat ayat ini, kira-kira Tuhan mau nyebut saya sahabat dia enggak? Punyam ini, repot ini ya. Kalau lagi senang, saya lupa sama Tuhan. Kalau lagi susah, saya melolong-lolong sama Tuhan. Tuhan tolong, terima kasih, puji Tuhan. Tuhan tolong berkelimpahan, kita lupa lagi sama Tuhan. Kita ajak sedikit yang rohani, langsung bilang, hidup ini jangan terlalu begitu sekali. Biasa-biasa aja itu Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena firman Tuhan katakan, waktu Abraham disebut sahabat Allah, dia punya sikap hati yang dia percaya sama Allah, dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran, dan karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saya langsung pikir-pikir, waktu saya punya pergumulan, saya punya persoalan, saya punya kesulitan, saya kekurangan uang, saya sedang mengalami sakit penyakit, saya sedang mengalami kelemahan tubuh, apakah saya percaya kepada Tuhan, atau saya percaya kepada tanda kutip sahabat-sahabat teman-teman saya, dan ketika mereka kemudian meninggalkan saya, yang saya marahin, saya nggak berani marahin teman dan sahabat saya tadi, yang saya marahin Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Tidak adil. Sering ngomong gitu ya. Tuhan, nggak fair ini. Tuhan tidak adil, kenapa hanya saya yang mengalami kesulitan? Saya lupa kemarin berapa waktu lalu ada yang mengontak saya, cerita ke saya ya, saya baru jadi ingat, mamanya Timothy ya, ngobrol sama mamanya Timothy, jadi mamanya Timothy ketemu satu orang, dia cerita bahwa orang ini sulit untuk percaya kepada Tuhan karena dia bilang begini, kenapa banyak orang hari ini tetap mengalami kesulitan, mengalami kesukaran dalam hidup, dan dia marah. Dia melihat orang-orang ngalamin kesulitan, lalu dia marah, bukan keadaan itu lalu bertekad, pokoknya saya bisa gimana buat supaya lebih baik keadaan ini. Enggak, dia marah sama Tuhan.
nggak ada lah Tuhan itu. Semua orang susah kayak gini. Gak usah ngomong Tuhan deh, di sana perang. Di sini ini ada kudeta, di sini ada begini, ini ada orang miskin, ada orang susah, ini ada orang kekurangan gizi. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Karena waktu Abraham disebut sahabat Allah, dia katakan Abraham percaya kepada Allah, dan kemudian Allah memperhitungkan itu sebagai hal kebenaran, dan karena itu Allah menyebut dia adalah sahabat Allah. Nah, apakah waktu kita mengalami kesulitan atau mungkin mengalami kelimpahan, jangan-jangan, lalu kita tidak percaya lagi kepada Tuhan? Maksud saya mengalami kelimpahan gini, kadang-kadang ada satu teman guru saya cerita dengan dia, saya bilang, Miss, bilanglah, karena saya tahu bahwa anak ini keluarga Kristen, saya bilang, bilanglah bahwa Tuhan mengasihi dia, ada pengharapan dalam Tuhan. Dia bilang, wah ini susah. Saya ngomong sama anak ini, saya bilang, ayo kita berdoa datang pada Tuhan. Dan orang tuanya marah sama saya. Kok dimarahin, Miss? Iya, dia bilang ini, udah deh Miss, gak usah ngomong Tuhan, yang penting belajar, dia pinter, nilainya bagus. Ya kan Pak, supaya anak kita dijaga sama Tuhan. Ini gurunya loh ya, ngomong ke orang tua murid. Lalu orang tua ini, Miss ngomong Tuhan, udah berapa tahun ngelesin anak saya. Lihat sama saya, banyakkan siapa duitnya. Lebih mudah siapa hidupnya, saya atau Miss? Begituin loh teman guru saya. Ngeri ya, kadang-kadang orang punya uang juga jadi tidak ingat Tuhan. Ya. Nanti udah susah teriak-teriak panggil Tuhan. Tuhan telat dikit, bukan telat dikit, Tuhan mau ajar dia, langsung marah sama Tuhannya. Pokoknya Tuhan tuh posisi yang serba salah. Dia berkatin salah, nggak diberkatin salah, Tuhan tolong salah, Tuhan nggak tolong juga salah. Gue salah aja gitu ya di mata dia. Nah, tapi Abraham nggak seperti itu. Dia percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran, dan karena itu Abraham sebut sebagai sahabat Allah. Saya mengajak pagi hari ini kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah merancangkan kecelakaan. Amin. Tuhan itu tidak pernah merancangkan waktu lahir. Tadi Mama Lesi cerita dia yatim piatu, mungkin ditinggalkan orang tuanya, saya nggak tahu. Tapi terus bilang gini, terus Tuhan bilang, waduh salah nih, kok anak ini kecetak. Kok anak ini lahir? Ini kesalahan, kan ada games yang gitu ya. Ketika Tuhan lupa membuat apa waktu bikin anak ini gitu kan. Ada games yang kayak gitu ya. Hati-hati dengan game gitu ya. Tuhan itu sempurna loh. Lama-lama kita cuci otak, alam bawah sadar kita bilang, oh iya Tuhan salah. Kayaknya kurang di sini berkatnya. Hati-hati dengan game itu ya. Karena Tuhan menciptakan sempurna dan dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ya. Kalau kita lihat Nick Fujifik yang lahir tidak ada kaki dan tangannya, kita bilang, oh Tuhan luar biasa, puji Tuhan gitu kan. Luar biasa. Kenapa kita bilang Tuhan luar biasa, puji Tuhan? Karena sekarang dia miliarder ya. Dia konglomerat yang kaya banget. Dia katanya kalau dia bicara dalam 1 jam aja, kalau dirupiahkan itu bayarnya bukan miliar loh. Karena berapa puluh ribu dolar, itu ratusan ribu dolar gitu ya. Dalam waktu dia 1 jam dia bicara. Tapi ada nggak yang tahu waktu dia lahir, dan orang tuanya adalah orang tua yang percaya pada Tuhan, dan orang tuanya bilang, pasti engkau diizinkan lahir, karena dia berapa kali coba bunuh diri ya. Orang tua terus mengasihi dia, menolong dia, hidup dalam iman, percaya dia kepada Tuhan, lalu dikatakan bahwa Tuhan pasti punya rencana untuk hidup kamu. Hari ini kalau lihat Nick Fujifik, anaknya udah 2 ya, kalau nggak salah sekarang, istrinya cantik banget ya, mereka takut akan Tuhan, anak-anaknya sehat, anggota tubuhnya sempurna, kita bilang gini, Tuhan nggak adil, dia diberkati. Ya jangan begitu dulu, karena kenapa dia mengalami berkat Tuhan? Karena dia percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Orang tuanya percaya kelahiran dia bukan suatu musibah, tapi suatu rencana Allah. Kejadian yang dialami dalam hidupnya bukan musibah, tapi dalam proses perjalanan rencana Allah. Dan orang tuanya bersyukur orang yang takut akan Tuhan, sehingga kemudian membawa anak ini hidup dalam segenap janji Tuhan dan hidupnya aman. Karena apa? Karena ada dalam janji Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan seperti itu. Lalu hari ini sebagai praktisnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita bilang, Tuhan kalau gitu saya mau deh, saya hidup sebagai sahabat Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mau hidup sebagai sahabat Allah ya semua ya. Jadi kalau baca firman Tuhan harus percaya loh. Ya, jangan baca ramalan bintang ya. Ramalan bintang bilang hati-hati, keuangan Anda berat minggu ini. Percaya kita. Sementara Tuhan bilang bahwa aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Ya, firman Tuhan bilang gitu. Ramalan bintang bilang hati-hati. Anda akan mengalami kesulitan keuangan dalam 1-2 bulan ini.
Kalau lagi pandemi gini, maka 1-2 tahun ini kali kesulitan keuangannya. Tapi masalahnya kita hidup bukan karena ramalan bintang. Kita hidup karena firman Tuhan. Terus bilang, kenapa aku ngalamin begini Tuhan? Lah saya tanya balik, situ baca firman Tuhan nggak? Jangan iman karena katanya. Ntar kayak orang buta kalau nyanyi. Teman saya dulu suka cerita, orang buta nyanyi, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, lagunya nggak gitu. Burung nuri, terbang tinggi gitu. Dia bilang, kan saya buta, saya nggak lihat. Jadi dia kalau nyanyi selalu, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Nanti saya bicara, Tuhan memberkati, Tuhan berkati katanya, aku diberkati katanya. Jangan gitu. Mari seperti Abraham kita ngalamin Tuhan. Kita menjadi sahabat Allah. Caranya gimana? Mesti baca firman Tuhan. Mesti baca firman Tuhan. Kalau cuma katanya, walaupun Bapak Ibu Saudaraku semua kita di sini bersahabat, berteman dekat dengan hamba-hamba Tuhan, orang takut akan Tuhan, tapi kita tidak melekat kepada firman Tuhan. Ingat ya, Yohanes 1:1 katakan pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara bilang, saya bersahabat dengan Allah, baca firman enggak? Ya kalau lagi kebaktian, ya kalau disuruh buka Alkitab, ya, kalau enggak, saya enggak baca juga. Kalau lagi sendirian baca enggak? Kapan baca Alkitab? Ya kalau ada acara-acara baca Alkitab. Terus bilang, apakah kau sahabat Allah? Oh iya dong, saya sahabat Allah. Taunya dari mana? Saudara enggak tahu apa-apa tentang sahabat saudara. Ini nanti seperti tadi, firman Tuhan katakan, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, lalu dia menjadi saudara di dalam kesukaran. Nanti ketika sukar, kita kabur dari Tuhan. Atau waktu ngalamin berkat Tuhan, kita kabur dari Tuhan, malah jauh dari Tuhan. Banyak ya orang gitu ya, alamin berkat malah jauh dari Tuhan. Saya ketemu ada banyak sekali dalam perjalanan hidup saya, beberapa teman-teman waktu bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk supaya punya diberkati Tuhan, A, B, C, D. Tuhan tolong berdoa melolong, meraung-raung, berikan saya motor, apalagi di Bali ini susah banget Tuhan, aduh Tuhan. Tolonglah buktikanlah Tuhan berkat-Mu ada padaku. Oh, saat teduh tiap pagi datang dia konsep ada segala macam. Wah, habis-habisan. Dapat motor, hilang. Ketika hilang kemana? Ada motor dari saudara yang jauh. Kita harus jadi saksi, toh. Iya, saksi minum-minum di sana. Saksi duduk nongkrong nggak jelas begadang-begadang. Begitu motor diambil lagi, nangis lagi datang pada Tuhan. Tuhan, kenapa yang terjadi padaku? Kok tidak adil Tuhan? Yang lain tidak apa-apa, kok saya susah banget. Kenapa diambil lagi? Karena Tuhan sayang. Karena Tuhan sayang. Karena kita bilang, Tuhan aku ingin mengasihi kau, aku ingin mengasihi kau. Tapi ada berkat, geser menjauh. Tuhan aku ingin mengasihi kau. Tuhan tarik supaya dekat. Kau bilang kan kau mengasihi aku. Terus kita marah sama Tuhan. Kapan kita mau disebut sebagai sahabat Allah? Ketika menjadi sahabat Allah adalah, saya lupa siapa dia kesaksian waktu dibilang, kenapa kamu mengalami kejadian begini? Buruk sekali nasibmu. Buruk sekali masalah, apa pengalaman yang kau alami. Lalu dengan, saya lupa dia olahragawan kalau nggak salah, dia bilang begini. Lalu, dia bilang gini, kamu nggak pengen bilang, Tuhan kenapa yang terjadi padaku? Dia dengan santai bilang ke temannya, waktu saya menjadi juara terus-terusan, ketika saya menjadi orang hebat populer terus-terusan, saya nggak bilang begini, Tuhan ini kenapa terjadi padaku? Kok aku hebat banget? Ya. Kenapa ketika saya mengalami kesulitan, lalu saya bilang, Tuhan ini kenapa terjadi padaku? Loh, kok nggak fair? Firman Tuhan katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, ada dekat kita terus, dan dia menjadi saudara dalam kesukaran. Ketika ada masa-masa sulit pun, dia tetap ada bersama-sama dengan sahabat. Benar? Ya kalau kita lihat perjalanan hidupnya Daud ya, dalam perjalanan hidup dia menuju sebagai raja, lalu ketika dia jatuh lagi, kemudian dipulihkan lagi, ada orang-orang yang tetap bersama-sama dengan dia sebagai sahabat, yang tidak pernah meninggalkan dia, baik dalam keadaan dia sudah jadi raja, atau dia jadi orang buangan. Ada yang seperti itu, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi pembela Daud ya. Saya pikir-pikir, siapa kira-kira yang mau begitu ke saya, atau yang gampang. Saya pikir-pikir, siapa yang saya mau pasang badan, kalau ada yang saya bilang dia sahabat saya. Jarang ya, langka banget. Saya juga nggak nyuruh hari ini, ayo kita beri tantangan, memberikan nyawa untuk yang lain. Walaupun ada firman Tuhan bilang seperti itu ya, kita ngelihat. Tapi satu, kita lihat bahwa orang yang dekat pada Allah, dia harus dekat dengan firman Tuhan. Kita lihat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ada di depan. Boleh kita baca? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau lagi pandemi, mau lagi senang, mau lagi ada uang, gak ada uang, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mohon maaf, seringkali kita bilang keberhasilan adalah apabila dapat uang, betul? Tapi firman Tuhan katakan bukan seperti itu. Keberhasilan adalah apabila kita bisa hidup seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Berhasil, Tuhan yang bilang berhasil. Saya nggak bilang begini, kalau saya menciptakan satu barang, misalnya seperti ini ya, lalu dipakai dan sebagainya, waktu dia berhasil, masternya nggak bilang gini, saya berhasil. Nah. Tapi waktu saya buat masker supaya menolongi orang, dipakai dan sebagainya, lalu kemudian oleh orang itu dibuang, diinjak-injak, lalu orang itu sakit, dan dia bilang, apakah masternya akan marah-marah? Enggak. Tapi saya sebagai buat masker, saya bilang, makanya, jadi nggak berhasil menjaga kamu, kan maskernya bukan dipakai sih, tapi buat dibuang-buang. Kira-kira waktu kita bilang berhasil, berhakkah kita yang bilang bahwa hidup kita berhasil atau tidak berhasil? Yang bikin kita yang berhak bilang, ini sesuai rencana saya. Coba waktu bilang, saya bikin mobil, lalu selalu kalau jalan, yang jalan muter rodanya cuma 2, mobilnya rodanya 4. Setiap nyalain mesin, rodanya cuma 2. Nyampe nggak? Nyampe, tapi cuma 2 gitu ya. Memang mesin, kalau roda mesin kan katanya, tapi maksud saya 2 tuh yang 2 lainnya nyangkut, bukan motor rodanya. Memang kadang mobil kan cuma motor rodanya di 2 roda depan atau 2 roda belakang ya. Tapi maksud saya dia berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga bilang berhasil adalah orang yang buatnya. Saya nggak bilang waktu saya beli mobil, dia jalan, lalu saya bilang gini, yes, akhirnya berhasil saya bikin mobil ini jalan. Yang bikin mobil bingung, perasaan saya ada yang bikin. Nah, kira-kira kayak gitu. Waktu Tuhan menciptakan dia punya rencana dan dia katakan berhasil itu, buat Pak Mandi berhasil itu kalau begini. Gitu ya. Buat Rinus tuh berhasil kalau begini. Beda kalau Timothy berhasil tuh kalau begini. Beda lagi Selfie itu berhasil tuh kalau begini. Makanya Tuhan ciptakan keberhasilan itu, kita pengen tahu dong. Saya berhasil tuh kalau apa Tuhan? Benar nggak? Firman Tuhan bilang, dia harus orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Harus yang kayak gitu. Jadi kalau kita nanti, walaupun Bapak Ibu Saudaraku baik banget orangnya, tapi nanti Bapak Ibu Saudaraku keluar dan berteman dengan orang-orang yang kalau ngomong mencemooh, dan kalau ngomong apa-apa selalu negatif, dikit-dikit ngomongnya negatif, kritik, sinis dan sebagainya, maka kita cepat atau lambat kita akan ketularan ya. Kita lihat satu ayat lagi dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, loh. Kalau saudara tidak suka firman Tuhan, tapi saudara suka untuk baca ramalan-ramalan, saudara suka baca apapun kecuali firman Tuhan, maka hati-hati. Firman Tuhan bilang, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya ketemu satu orang, dia bilang, dia nangis berdoa, bukan berdoa, ngobrol dengan saya. Saya bilang, kenapa? Saya susah sekali, berapa hari saya nggak bisa saat teduh, saya nggak bisa baca firman Tuhan, saya susah banget. Oh iya, kenapa? Saya bilang, iya, ini saya pasti diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, saya nggak bisa baca firman Tuhan. Sebelumnya kan baca firman Tuhan. Sebelumnya saya baca firman Tuhan dan rajin dan rutin. Lalu kenapa? Lalu tiba-tiba sekarang jadi susah, kalau bangun saya jadi susah, baca firman saya jadi langsung tertidur lelap, kalau susah tidur saya baca firman pasti nyenyak. Gitu ya. Susah tidur gitu, saya baca Alkitab aja. Langsung tidur nyenyak, mujarab gitu ya. Saya bilang pada orang ini, kalau gitu kamu harus membayar harganya. Kamu harus bertindak, kamu harus berdiri dan mulai baca firman Tuhan. Tapi dia bilang, tapi saya Mas Andre ikut Tuhan sudah lama, kok saya seperti kayak orang baru mau baca firman Tuhan susah banget. Saya bilang gini, soalnya ketika kita baca firman Tuhan, iblis nggak akan tinggal diam.
pasti dia akan berjuang. Mau kamu orang lama, mau kamu orang baru. Saya aja loh ikut Tuhan, menyerahkan hidup pada Tuhan. Saya menyerahkan hidup pada Tuhan. Saya lahir baru umur 9 tahunan, saya menyerahkan hidup dan saya bilang, aku tak lagi menoleh ke belakang gitu ya. Itu tadi kita sempat ngobrol, nyontek apa itu gitu. Sejak SMP kelas 1 saya tinggalkan semua hal-hal yang seperti itu. Jadi waktu saya bilang ikut Tuhan itu dari umur bisa dibilang 12 tahunan ya, 12 tahun. Sekarang umur saya menjelang 52 tahun, artinya 40 tahun saya ikut Tuhan. Saya beritahu Bapak Ibu Saudaraku semua tempat ini bahwa sampai hari ini setiap mau baca firman, saya tetap kesulitan. Yang lain enggak ya, cuma saya doang. Saya tetap bergumul loh, pembacaan firman Tuhan tahunan, perjuangan. Saat teduh supaya tetap di pagi hari, perjuangan. Saya nggak bilang, saya sudah 40 tahun. Jadi saya tutup mata, saya sudah tahu itu firman. Itu nggak baca namanya ya. Saya nggak usah lagi baca, saya sudah hafal, sudah kejadian sampai Wahyu tidak perlu baca. Kenapa 40 tahun tetap perjuangan? Karena selama 40 tahun setan juga berusaha untuk saya tidak dapatkan janji firman Tuhan. Setan tetap berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Firman Tuhan katakan waktu setan sudah ganggu Adam dan Hawa, waktu sudah ngasih pencobaan pada Tuhan Yesus, dia mundur dan dia mencari waktu yang baik. Itu Yesus loh. Dicobai di padang gurun, ya 40 hari itu. Kemudian setelah mundur, setelah Tuhan Yesus dimuliakan, begitu kan? Tapi iblisnya tuh mundur dan dia bilang dia mencari waktu yang baik. Yesus aja tuh mau dicobain sama setan. Siapa saya 40 tahun terus bilang setan sudah. Apa nama saya setan menyingkir. Tetap mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah merasa kuat karena firman Tuhan bilang hati-hati kalau kau merasa kuat itu saatnya kau jatuh. Kalau hari ini susah saat teduh, hari ini susah baca Alkitab, percayalah, enggak cuma saudara yang mengalami. Semua orang percaya ngalamin itu. Kenapa? Karena iblis terus kerja keras membuat kita keluar dari rencana. Ya. Satu ayat yang terakhir kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 33. Katakan seperti ini, kita baca sama-sama yuk, pendek soalnya. 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sehebat apapun, serohani apapun, sebagus apapun keluarga kita mendidik, orang tua kita mendidik ya. Khususnya ini banyak di sini anak-anak muda, perantau-perantau, ini ada yang baru pertama kali hadir Justina ya, merantau, mama sebentar akan pulang tinggalkan anaknya merantau ya, jauh. Berapa jam mama pergi pulang di Merauke lagi? Dari Bali? Ya, naik pesawat 4 kali. 4 kali? Ya. Berapa jam itu? Atau berapa hari? 2 hari. 2 hari. Ya. Ingat ya, 2 hari untuk pulang ke rumah, tinggalkan anaknya perempuan masuk kelas 1 SMA ya, di SMK di sekolah di Taruna Garuda ya. Kalau bukan Tuhan yang jaga, sehebat sekuat apapun adat istiadat, tata cara budaya keluarga orang tua kita didik kita, kalau bukan karena Tuhan, tidak ada yang membuat kita aman. Satu-satunya jalan adalah melekatkan diri pada Tuhan. Caranya ya Tuhan bilang dia adalah firman. Baca firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Dulu kami merantau, zaman sekarang memang tidak sejauh ya mamanya Justina tinggalkan anaknya di Bali. Tapi dulu kami kalau naik bis itu karena dulu pesawat mahal sekali dan kami tidak sanggup orang tua. Jadi 3 hari 2 malam kalau kirim anak sekolah di Bandung ya, orang tua masih di Sumatera. 3 hari 2 malam naik bis itu. Saya ingat sekali. Ya. Tapi ibu saya, bapak saya bilang kita anak-anak perempuan dan masih kecil-kecil, adik saya masih SD ya, sudah dilepas yang bungsu gitu. Dia hanya bilang gini, sampai hari ini orang tua saya bersyukur, dan di sini ada ibu saya yang lain biasanya. Ya. Dia bilang, selalu bilang gini, dia hanya akan tanya, sudah saat teduh belum hari ini? Sudah baca firman Tuhan belum? Kita mau cerita, yes, aku ini terima kerja. Oh puji Tuhan, gini, oh luar biasa Tuhan jawab doa kita. Besoknya telepon lagi, pertanyaan apakah gimana gajinya? Enggak. Gimana sudah saat teduh hari ini udah baca firman Tuhan? Terus kita merantau, dibiarkan jauh dari orang tua, tapi orang tua tidak pernah izinkan kita jauh dari Tuhan. Hanya itu yang membuat kami, saya nggak bilang bahwa kami kakak beradik baik-baik saja. Kami mengalami masa-masa sulit, jadi preman, pergaulan yang buruk dan sebagainya. Kita mengalami masa-masa sulit, kami kakak beradik. Tetapi kalau hari ini beberapa jadi hamba-hamba Tuhan, membawa anak-anak lagi kepada Tuhan,
Ya semua hanya apa? Hanya karena mari sama-sama. Gak ada satupun yang bisa menjaga kita tetap baik, terpelihara dengan aman. Hanya firman Tuhan. Kalau kita katakan teman atau sahabat, mulai hari ini, ingat firman Tuhan katakan jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari ini coba lihat teman kiri kananmu. Lihat, firman Tuhan katakan, hanya dari buahnya lah pohon itu dikenal. Kita mungkin bilang ini pohonnya bagus. Pohon pisang ini bagus. Atau misalnya pohon jambu ini, pohon mangga ini bagus banget daunnya, segala macam. Tapi kita tahu bagus atau tidak, tunggu buahnya. Setelah ada buahnya bisa dirasakan enak, baru kita bisa bilang enak dan bagus. Benar? Tetapi, kalau kita bilang, teman saya baik, hati-hati, lihat dulu dari buahnya. Teman saya baik, tapi kalau ulangan nggak bisa tuh, mesti nyontek. Tapi nggak bisa, dia harus punya sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau seperti itu, firman Tuhan bilang hati-hati, jangan sesat, pergaulan buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Hari ini saya mengajak kita, saya mengutuk, kita akan mengadakan perjamuan kudus, mengatakan kita satu dalam jemaat Tuhan, kita satu dalam keluarga Allah. Mari putuskan dalam hidup kita hanya berteman. Saya bilang berteman bisa dengan semua orang, tapi kita hanya bersahabat dengan orang-orang yang Allah bilang dia sahabatku. Orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Hidup kita hanya terpelihara dengan aman apabila pergaulan kita adalah orang-orang yang hormat kepada Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menutup pemberitaan firman saat ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba berdoa memutuskan supaya ketika firman-Mu telah selesai diberitakan Tuhan tentang pertemanan dengan dunia ini, persahabatan dengan dunia ini, hamba berdoa supaya mulai dari saat ini kami boleh hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman yang jatuh dalam hati kami itu dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buahnya, dan buahnya itu baik dan tinggal tetap. Hamba berdoa biarlah kami semua bersama-sama membuat satu keputusan supaya kami dapat dianggap sebagai sahabat Allah. Oleh sebab itu, ketika kami mengatakan kami sahabat Allah, kami tidak bersahabat dengan orang-orang yang menyakiti hati Allah. Hamba berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap saudara-saudaraku yang merantau, saudara-saudaraku yang jauh dari orang tuanya, yang bahkan mungkin ditinggalkan orang tuanya. Hamba berdoa, jagai, pelihara setiap jemaat-Mu Tuhan, jagai setiap kami Tuhan, supaya apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami, segala yang baik, segala yang manis dan sedap untuk didengar, itulah semua yang Kau sediakan bagi kami. Itu boleh terjadi dan digenapi dalam hidup kami oleh karena janji-janji firman Tuhan kami pegang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, bila Roh Kudus-Mu yang meneruskan pertumbuhan itu dalam hidup kami. Kami sebentar akan memasuki perjamuan kudus. Kami mau menyiapkan hati kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saya sampaikan bahwa perjamuan diizinkan untuk setiap orang yang telah lahir baru, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena ketika kita mengakukan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, baik yang masih hidup, yang sudah kembali ke Firdaus maupun yang akan datang. Ya, Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan mengapa kita harus melakukan perjamuan untuk mengingat apa yang telah aku kerjakan buat kamu, itu Yesus katakan. Kita mengingat bahwa Yesus menyerahkan tubuhnya. Artinya bahwa setiap kita diselamatkan dan kita akan bersama-sama Dia dalam kekekalan. Dan mengingat apa yang Dia telah kerjakan buat kita. Artinya bahwa kalau ada sakit penyakit, ada kelemahan tubuh, ketika kita makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, setiap kelemahan tubuh itu Tuhan mau angkat. Amin. Dan Dia menyertai kita sampai kepada kesejahteraan. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami melakukan perjamuan kudus-Mu Tuhan, dan kami berdoa. Kami minta kuasa dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan boleh menyertai setiap kami. Bahkan setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, yang tidak kami sadari sekalipun Tuhan, ketika tubuh-Mu Tuhan mengalir Tuhan dalam tubuh kami, ketika darah-Mu Tuhan memenuhi seluruh hidup kami, Engkau menyembuhkannya Tuhan, setiap sel-sel, setiap organ-organ, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan sempurnakan.
Kami undang Tuhan kuasa. Kami undang roh-Mu Tuhan boleh melawat kami setiap pada pagi hari ini Tuhan. Sembuhkan, pulihkan kami. Dan kami minta hati-Mu Tuhan ada dalam batin kami. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus. Terima kasih menjadikan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap melakukan perjamuan kudus ini. Sama-sama kita katakan, amin. Yang sudah mendapat roti bisa bagi berdiri. Di surga selain Kau tiada yang lain yang kuingini, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung batuku dan sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Demikian juga Yesus mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau beritakan kematian Tuhan sampai ia datang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Perjamuan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Ya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang saat ini kami akan memberikan persembahan. Berdoa yang memberkati setiap kami dalam tangan Tuhan. Makan yang belum sempat untuk memberikan Tuhan. Jadi kami memberikannya dengan sukacita dan dengan hati. Karena semuanya itu apa yang menjadi persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan memberikan persembahan.
Pengumuman untuk komsel nanti kami akan infokan di grup buat setiap komsel yang ada. Saya mulai jemaat bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Maaf sorry waktu sudah habis, jadi kita akan tutup ibadah kita. Kita satukan hati. Bapak, terima kasih untuk ibadah dari pagi Tuhan sampai saat ini Bapak. Dan pagi hari ini gereja Tuhan mau berdoa buat bangsa kami. Terima kasih bahwa Tuhan menempatkan kami di Indonesia, dan kami tahu bahwa berkat Tuhan melimpah atas bangsa kami. Hikmat bijaksana daripada Tuhan turun atas pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden Bapak, wakil gubernur, wali kota Tuhan, bupati Tuhan, camat Tuhan, semua Tuhan lawan. Kami minta hikmat bijaksana daripada Tuhan menolong mereka Tuhan untuk melakukan tugas yang terbaik buat bangsa kami. Tuhan menolong Tuhan keamanan bangsa kami, Tuhan jaga Tuhan baik TNI Polri Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan Tuhan mereka menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Engkau. Terima kasih Bapa, dan berkatilah jemaat-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan engkau sebagai orang-orang yang diberkati. Kiranya kasih setia Tuhan tinggal bersama-sama dengan engkau. Allah memberkatimu, Allah menyertaimu. Allah menyinarimu dengan wajahnya dan berikan kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajahnya padamu dan berikan damai sejahtera. Pulanglah dalam kasih setia Tuhan. Allah yang akan menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa yang kau kerjakan Tuhan berkati, dan Dia yang akan buatnya berhasil. Allah menyertai engkau dari sekarang sampai pada Maranatha. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom, biar anak-anak yang ada di